Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Materi minggu kemarin kita membahas tentang kalor dan perpindahannya. Siapa yang masih ingat pengertian dari kalor? Ya, betul. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Zat dapat berubah wujud apabila perubahan zat yang memerlukan kalor diantaranya mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepas kalor diantaranya ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Menurut asas Black, banyaknya kalor yang dilepaskan benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami definisi dari jenis-jenis kalor, kedua mengetahui jenis-jenis kalor. Yang ketiga ada mengetahui contoh-contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah anak-anak, bagaimana cara kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah? Ya betul, kalor berpindah melalui 3 cara yang tadi, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Nah, anak-anak, bisa kita lihat gambar yang di samping. Suhu naik, partikel benda bergerak lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Nah, partikel satu akan membentur partikel lainnya sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu semakin tinggi. Contoh dari konduksi yaitu, apakah kalian pernah menyetrika? Nah, ketika kalian menyetrika, setrika akan panas dan bersentuhan dengan kain yang disetrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti itu disebut dengan konduksi. Nah, bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Berikut merupakan contoh-contoh dari bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan yang termasuk ke dalam konduktor yang baik yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Sedangkan isolator yang baik diantaranya ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Contoh lainnya yaitu wajan. Wajan terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan yang bersifat konduktor, sedangkan gagang dari wajan terbuat dari kayu. Kayu merupakan bahan yang bersifat isolator. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya, ketika kalian memasak air, mula-mula air akan bersuhu dingin. Air bagian bawah dipanaskan, maka lama-kelamaan air di bagian atas juga akan ikutan panas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Contoh lainnya yaitu ada hair dryer. Aliran konveksi pada hair dryer yaitu dibantu dengan menggunakan kipas. Yang ketiga ada radiasi.
Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, ketika kita berada dekat dengan api unggun, apa yang kita rasakan? Betul, kita akan merasakan hangat karena udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun kita yang berada di samping api unggun dapat merasakan hangatnya. Contoh lainnya yaitu ketika kita berada di tengah teriknya sinar matahari, apa yang akan kita rasakan? Betul, panas. Nah, bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajah kita? Yaitu dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke wajah kita, cara tersebut dinamakan radiasi. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Pertama, kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Contohnya tadi ada menyetrika baju dan wajan yang panas. Kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan partikel-partikel yang bergerak. Contohnya yaitu memasak air, dan ada juga hair dryer. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya yaitu tangan yang terasa hangat ketika berada dekat dengan api unggun dan wajah terasa panas akibat sinar matahari. Anak-anak, di sini Ibu ada tugas. Di sini ada lembar kerja siswa. Kalian coba di rumah melakukan percobaan sederhana ini, yaitu dengan alat dan bahan gelas 2 buah, sendok logam 1 buah, sendok plastik 1 buah, ada label, dan dengan bahan yaitu air panas. Prosedur kerjanya kalian dapat melihatnya di sini. Kita lakukan pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, dituangkan air panas pada masing-masing gelas. Ketiga, diletakkan sendok logam pada gelas A dan sendok plastik pada gelas B. Lalu didiamkan selama 15 detik. Lalu diamati dan dicatat apa yang akan terjadi. Nah, dilihat ya, nanti dituliskan apa yang terjadi setelah 15 detik pada sendok logam dan pada sendok plastik. Nah, alhamdulillah cukup sekian pertemuan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal pilihan ganda 10 soal dan melakukan percobaan sederhana di rumah. Jangan lupa juga untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu tentang energi. Kalian dapat mencari materi-materi energi di internet. Oke? Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.